Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman yang baru melihat channel ini. Oke, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah, oke, untuk kita bersama-sama. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Saya akan jawab atau kita uraikan, oke, pertanyaan dari teman kita ini. Dia menanyakan, oke, seperti ini, oke. Bang, oke, sini saya ada hutang sebesar 3 juta rupiah, oke, 3 juta rupiah di aplikasi Easy Cash. Nah, ini Easy Cash dia mengatakan, oke, ini bagaimana sih bang, saya takut sekali. Dia sudah menelepon ke kontak darurat saya, kepada orang-orang terdekat saya. Habis itu ada, oke, mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah menelpon di luar kontak darurat. Saya sangat takut bang untuk mengatakan sama keluarga saya. Bagaimana solusinya bang? Ini dari teman kita, oke, dia mengatakan seperti itu. Nah, ini saya katakan kepada teman-teman, oke, pinjaman online ini, oke, seharusnya kalau seandainya Anda itu peminjam yang ingin membayar, khususnya, oke, tidak ingin galbay, silakan, oke, ceritakan saja kepada orang terdekat Anda. Seperti Anda misalkan kepada suami Anda, oke, harus Anda ceritakan, jangan Anda diam-diam, oke, dan juga ceritakan sama istri Anda kalau seandainya Anda meminjam, oke, jangan diam-diam. Takutnya ketika sudah ada penagihan, ada telat bayar, Anda tidak mampu membayar, mereka pasti akan menelpon orang terdekat Anda. Apalagi Anda memasukkan kontak darurat, pasti 100% ketika nomor Anda tidak bisa ditelepon ataupun dihubungi di WhatsApp tidak dibalas, oke, pasti 100% 1000% mereka menelpon ataupun me-WhatsApp orang-orang terdekat Anda, apalagi kontak darurat, oke, seperti itu. Biasanya pasti mereka akan memfollow up terus setiap saat untuk supaya orang terdekat itu mengatakannya kepada Anda, seperti itu. Dan ketika orang terdekat mengatakan kepada Anda misalkan seperti itu, oke, bahwa Anda punya hutang, tolong lunaskan, pasti Anda malu, agak tertekan, agak nggak enak, oke, sama kontak darurat Anda tadi, oke, seperti itu. Nah, gimana solusinya bang? Ya itu solusinya, oke, tinggal bilang kepada keluarga Anda, khususnya orang-orang terdekat Anda, kontak darurat Anda, oke, bilang saja kalau ada orang menagih, bilang saja Anda belum ada uang. Berarti itu seperti itu. Kalau mereka masih menagih, nggak usah ditanggapi, bolehlah, oke, bolehlah menanggapi 1 kali saja ataupun paling banyak 2 kali untuk kontak darurat, oke, menanggapinya. Tetapi kalau lebih dari itu, bilang saja untuk tidak menanggapinya. Kalau sudah seperti itu, mereka pasti tidak akan menanggapinya lagi, seperti itu, oke. Jadi teman-teman yang mempunyai rawatan pinjol, saya katakan mereka itu sangat pintar. Para DC pinjol itu sudah sangat terlatih, sangat profesional, oke, sangat lihai cara menagihnya untuk menekan supaya Anda tertekan. Dengan cara apa? Dengan cara mengintimidasi, tentunya dengan meneror-neror para kontak darurat Anda, oke, seperti itu. Mengatakan bahwa mereka akan mendatangkan Anda, bahwa mereka bisa, oke, men-tracking lokasi Anda saat ini. Ya pasti tahu lokasi Anda, mereka tahu karena mereka memegang KTP Anda ketika meminjam. Mereka pasti diberikan, oke, data-data daripada pinjolnya. Pinjol memberikan kepada DC itu data-data Anda supaya mereka bermain kata-kata, oke, bermain psikologis untuk supaya Anda cepat melunaskan atau mencicilkan hutang, oke, di pinjaman online. Jadi solusinya bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu membayar, bang? Kita tidak sanggup lagi membayar. Bagaimana? Yang namanya rezeki sama tahu Tuhan yang Maha Kuasa, oke, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin Anda mengatakan Anda saat ini tidak ada uang, oke. Saya meyakinkan, siapa tahu Anda minggu depan ada uang ataupun bulan depan ada uang, oke. Kalau sudah ada uang, silakan Anda bayarkan, cicilkan atau lunaskan hutang Anda itu. Tetapi kalau memang Anda tidak mau membayarkan bunga atau dendanya, tinggal Anda konsolidasi, tinggal bicarakan saja, oke. Bicarakan saja kepada pinjolnya atau adminnya bahwa Anda ingin melunaskan hutang pokoknya saja, tidak ingin membayarkan bunganya, ataupun dinegosiasi supaya turun bunga atau dendanya biar bisa Anda lunaskan, oke. Siapa tahu, jangan berpikir kita negatif bahwa kita tidak bisa mampu membayarnya lagi. Oke, untuk saat ini saya menyatakan bahwa Anda tidak sanggup bayar, tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa Anda tidak ada rezeki lagi minggu depan ataupun bulan depan. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman, kalau sudah melunaskan, udah ada rezeki lebih, sudah Anda cicilkan semuanya, oke, sudah lepas dari pinjol, saya katakan jangan pernah lagi Anda datang kepada pinjaman online. Jangan pernah lagi Anda berurusan sama pinjaman online, karena nantinya saya meyakinkan Anda terjadi galbay lagi. Ketika terjadi galbay lagi, siapa yang pusing? Anda, bukan Anda sendiri, tetapi keluarga Anda juga, kontak darurat Anda juga diteror sama mereka, membuat tidak tenang, membuat tidak nyaman gara-gara hutang kita, oke. Jadi
banyak sekali yang dirugikan. Jadi teman-teman untuk berpikir 1000 kali lah kalau ingin meminjamkan pinjaman online. Kalau seandainya tidak terlalu kepepet, kalau tidak terlalu kepepet, tidak usah, tahan saja, oke? Silakan Anda pinjamkan mungkin ke saudara kalau masih bisa dipinjamkan, ataupun ke teman, ataupun kemana, ke keluarga, oke? Karena pinjaman online mereka tidak tahu menahu. Ketika mereka ingin menagih, mereka tidak peduli, karena kita bukan keluarga mereka, kita bukan siapa-siapa mereka. Tugas mereka cuma menagih, tidak peduli ada siapa, oke? Seperti itu. Jadi sampai sini apa yang saya katakan semoga saja Anda pahami. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan ke teman-teman yang lain, oke? Yang paling penting kuatkan mental supaya kita tetap stabil, oke? Psikologis kita tetap stabil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya sama maaf. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.